Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah filsafat pendidikan pertemuan ke-14 ya. Jadi pertemuan ke-14 ini materinya tentang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di era global ya. Oke. eh, Untuk yang jadi pemakalah, di sini ada Angelina dan Priti. Apakah sudah siap presentasi? Sudah, Bu. Priti, Angelina mana di sini? Hadir, Ibu. Oke. Untuk yang jadi moderator dan notulen, ada yang mau atau yang bersedia? Silakan. Siapa yang mau? Adinda, Nurfatni, ada? Bisa jadi moderator, Adinda? Adinda tidak ada di sini. Tidak, mana sekali. Ya, Ibu. Ada Ibu hadir. Adinda bisa jadi moderator. Bisa, Ibu. Oke, Adinda. Ini yang saya lihat nilainya masih standar. Dia bisa jadi notulen. Dia bisa merespon apakah hadir di situ. Bisa, Bu. Dia bisa jadi notulen. Bisa, Bu. Oh. Ini apa ini? Oh, sudah ada harinya? Belum? Sudah. Tanggal 7. Oh, ini yang dulu-dulu ya. Kenapa baru minta tanda tangan? Udah, itu aja. Sip. Oke. Adinda jadi moderator. Nanti Nurdia minta tolong kalau sudah ditulis notulensinya bisa diupload di Google Classroom ya. Nurdia, apakah bisa terdengar suara saya? Dengar, Bu. Ya, kita bisa mulai untuk presentasinya. Silakan bisa di-share screen. Poinnya bisa tidak di-share screen powerpoint-nya. Angelina atau Priti ini yang share screen? Silakan bisa di-share screen. Apakah ada trouble? Mana share screen-nya dari tadi kok tidak muncul? Maaf Ibu, untuk bagian layarnya semakin proses Ibu IPA.
Itu Husnul sama Zahra berdua. Siapa lagi yang berdua? Suci dengan Windy, Bu. Suci sama Wendy. Ibu, mohon maaf. Saya Nabila dengan satu Zoom dengan Kenzi. Oke. Yang penting ada di situ namanya ya. Kalau nebeng. Afifah bagaimana? Apakah ada trouble untuk share screen-nya? Ada kendala jaringan sedikit, Ibu. Masih mentan. Oke. Mungkin bisa dimulai untuk moderator Adinda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya minta maaf karena kamera saya tidak on karena jaringan di sini kurang bagus Ibu. Baik, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul di Zoom pada hari ini. Zoom meeting pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurfatnia Saruna yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pada hari ini. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada penyampaian materi, saya persilakan untuk pemateri untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Priti Nursintia dengan NIM A22123. Abe, adik, ini mohon maaf sebelumnya mana ininya slide PowerPoint-nya? Bisa ditampilkan tidak? Boleh minta tolong bagi yang teman-teman bisa, ya dibantu temannya. Udah. Ah, apa? Ini lagi mulai. Ini aku Oke, bisa dimulai. Silakan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Priti Nursintia dengan NIM A221230048, perwakilan dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Memahami Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan di Era Global. Hakikat manusia dan kebudayaan dalam pendidikan. Manusia adalah makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan.
Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Sumber daya manusia dalam pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan mengembangkan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan sesuai kebutuhan. Perlunya dilakukan manajemen SDM pada lembaga pendidikan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai. Sikap manusia dalam menghadapi globalisasi. Dalam globalisasi, seharusnya masyarakat lebih selektif dalam memilih kebudayaan luar. Masyarakat harus mengambil kebudayaan luar yang sesuai kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal pun harus diangkat sehingga tidak hilang akibat adanya globalisasi, misalnya dengan mengadakan pameran atau pertunjukan seni di negara lain. Kebudayaan lokal harus tetap dilestarikan dengan cara menjaga tempat bersejarah, wisata budaya, wisata alam, maupun wisata yang berkaitan dengan adat istiadat daerah. Sekian materi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin bertanya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator bertanya. Baik, silahkan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sadatul Hasanah dengan NIM A22123-140. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok pemateri. Mungkin langsung saja pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang pergeseran paradigma pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dan bagaimana organisasi dapat menyiapkan kompetensi SDM yang relevan untuk menghadapi persaingan global saat ini? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 10, apakah pertanyaannya ingin dikumpulkan atau langsung dijawab? Dikumpulkan dulu. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bertanya. Pertanyaan saya, apa saja strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era global? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya ternyata kelompok 3 hanya membuka 3 pertanyaan, jadi yang tersisa 1 pertanyaan lagi. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Izin moderator, masih bisa bertanya? Baik, dipersilahkan. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya adalah apa langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia mereka dalam menghadapi persaingan global? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita berikan waktu kepada kelompok 10 untuk mencari jawabannya dulu.
Baik, kepada kelompok 10, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Izin moderator. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sahadatul Hasanah yang dimana pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang perubahan paradigma perkembangan sumber daya manusia di era globalisasi? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dan bagaimana organisasi dapat menyiapkan kompetensi SDM yang relevan untuk menghadapi kesiapan global? Secara umum, ada beberapa tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam mengembangkan kompetensi SDM yang relevan untuk menghadapi persaingan global. Antara lain, yang pertama, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama di bidang digital. Organisasi harus mampu menyesuaikan dan mengadopsi teknologi baru untuk tetap kompetitif. Hal ini menuntut organisasi untuk terus memperbaharui keterampilan dan kompetensi SDM agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang kedua, kebutuhan akan kompetensi global. Persaingan global dapat menuntut sumber daya manusia yang memiliki pemahaman lintas budaya, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan komunikasi internasional yang baik. Organisasi perlu mengembangkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang memperkuat kompetensi global karyawan. Yang ketiga, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut sumber daya manusia yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Organisasi harus memprioritaskan pengembangan soft skill seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang keempat, pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sumber daya manusia cenderung cepat usang di era globalisasi. Organisasi harus mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan dan menyediakan program pengembangan kompetensi yang terus-menerus bagi karyawan. Untuk menyiapkan kompetensi sumber daya manusia yang relevan, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan kompetensi yang disesuaikan dengan arah strategis organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif, termasuk pelatihan teknis, soft skill, dan kompetensi global. Yang kedua, menerapkan sistem manajemen talenta yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas. Yang ketiga, mendorong budaya, pembelajaran, dan inovasi di dalam organisasi. Yang keempat, membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menjamin keselarasan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi. Dengan strategis yang komprehensif, organisasi dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif untuk menghadapi tantangan globalisasi di masa mendatang. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Adinda masih ada di Zoom meeting? Sepertinya sudah keluar ya. Oke. Iya, Bu, sudah keluar ya. Ya, tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Angelina. Apakah ada dari adik-adik sebagai audiens mau menambahkan? Silakan. Ya, silakan Bintang mau menambahkan jawaban. Jadi sebenarnya hampir salah dengan jawaban saudari Angelina. Jadi di materi soalnya itu bagaimana pendapat Anda tentang pergeseran paradigma pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dan bagaimana organisasi dapat menyiapkan kompetensi SDM yang relevan untuk menghadapi persaingan global. Jadi kalau dari saya ini, pergerakan paradigma pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi itu sebenarnya lebih mencakup ke penekanan. Jadi penekanan pada keterampilan lintas budaya, kreativitas, dan adaptabilitas. Untuk tantangan utama, meliputi kesenjangan keterampilan, kebutuhan akan SDM dan multibudaya, dan juga adaptasi terhadap teknologi. Untuk organisasi sendiri itu, kalau dari saya itu dapat menyiapkan kompetensi SDM yang relevan dengan melibatkan pelatihan lintas budaya, investasi dalam teknologi, dan juga pembangunan pemimpin yang mampu mengelola keragaman. Singkat tambahan dari saya saja itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban dari Bintang tadi ya sudah menambahkan jawaban dari pemakala. Apakah dari audiens lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, sudah tidak ada ya. Saya kembalikan lagi yang bertanya, apakah sudah bisa terjawab atau tercerahkan dari jawaban tadi? Boleh, bisa direspon. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Angelina dan juga saudara Mobintangan Nugra, di mana jawabannya saya bisa mengerti. Terima kasih dan dapat saya ambil kesimpulan dari jawaban tadi. Dalam era globalisasi ini terjadi beberapa pergeseran paradigma dengan pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting untuk diperhatikan organisasi ya. Dan untuk menyampaikan kompetensi SDM yang relevan, organisasi dapat menerapkan strategi seperti yang tadi disebutkan oleh saudari Angelina dan juga saudara Benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saadatul tadi sudah memberikan kesimpulan terhadap jawabannya ya. Kita balik lagi ke pemakala atau presenter, apakah sudah siap untuk menjawab dua pertanyaan lainnya? Ya, silakan Priti bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Afifa Putri, di mana pertanyaannya apa saja strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era global. Di era global saat ini, terdapat beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang di mana pertama mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi telah menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penggunaan perangkat elektronik, aplikasi pendidikan, dan platform pembelajaran online dapat membantu memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan aksesibilitas, dan mengembangkan keterampilan digital siswa. Kedua, kurikulum yang relevan dan fleksibel. Kurikulum harus dirancang agar relevan dengan kebutuhan dan tuntunan zaman saat ini. Ini berarti memasukkan keterampilan kritis, keterampilan berpikir, kreatif, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi dalam kurikulum. Ketiga, pelatihan dan pengembangan guru yang berkelanjutan. Guru memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada para guru. Pelatihan ini harus mencakup
peningkatan keterampilan pengajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pemahaman terhadap kebutuhan siswa, dan pengembangan profesional secara keseluruhan. Keempat, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran sangat penting. Mendorong pembelajaran kolaboratif, diskusi, proyek berbasis masalah, dan eksperimen dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, pemecahan masalah, serta meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Terakhir, evaluasi dan umpan balik yang berfokus pada perkembangan siswa. Sistem evaluasi yang berorientasi pada perkembangan siswa dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain tes dan penilaian akademik, penting untuk mempertimbangkan penilaian formatif yang melibatkan pengamatan langsung, proyek, dan portofolio siswa. Umpan balik yang efektif dan bimbingan individual dapat membantu siswa untuk meningkatkan prestasi mereka secara keseluruhan. Strategi-strategi ini merupakan beberapa langkah efektif yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era global. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara dan konteks pendidikan memiliki tantangan dan kebutuhan unik, sehingga strategi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Priti sudah menjawab. Ini pertanyaan untuk Afifah ya? Iya, Ibu, untuk Afifah. Oke. Ya, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Afifah. Di sini ada Ariel yang angkat tangan. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang yang dijelaskan oleh Saudari Priti Nursintia tadi, yang dimana ada strategi-strategi yang telah dia jelaskan tadi. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh dari strategi-strategi tadi. Contohnya yaitu pada pengembangan mutu. Nah, contohnya itu yang telah terjadi di Universitas Indonesia atau UI, yaitu mengembangkan program UI Excellent, yang dimana itu berfokus pada pengembangan mutu pendidikan dan penelitian. Nah, program ini meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan fasilitas pendidikan. Dan juga ada pendidikan global. Nah, pendidikan global itu kita bisa mengambil contoh di Universitas Gadjah Mada, yaitu ada program yang namanya Global Citizenship, yang dimana itu berfokus pada pengembangan keterampilan siswa untuk menjadi warga global. Nah, program ini meliputi pengembangan keterampilan berbahasa, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta pengembangan keterampilan kerjasama. Ada juga tentang strategi peran guru. Nah, saya dapat mengambil contoh sekolah yang ada di Singapura, yaitu The School of Tomorrow. Di Singapura yang berfokus pada pengembangan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, guru di sekolah ini tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga sebagai mentor dan fasilitator siswa. Dan ada kurikulum yang sesuai. Nah, contohnya seperti program STEM di Sekolah Tinggi Teknologi STT yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan teknologi. Program ini juga meliputi pengembangan kurikulum yang berorientasi pada teknologi serta pengembangan keterampilan siswa dalam bidang teknologi. Dan yang terakhir ada evaluasi kualitas pendidik. Contoh program evaluasi kualitas pendidik di Universitas Indonesia, di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, yang berfokus pada evaluasi kualitas pendidik. Nah, program ini
meliputi evaluasi kualitas pendidik dalam aspek-aspek seperti kemampuan mengajar, kemampuan mengembangkan kurikulum, serta kemampuan mengembangkan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan dari jawaban Saudari Priti Nursintia tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya Ariel. Apakah mungkin dari audiens lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Sepertinya sudah tidak ada. Saya langsung kembalikan kepada yang bertanya. Afifah, boleh direspon? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Priti dan Saudara Ariel. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa apa tadi? Strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era global saat ini terdapat beberapa strategi yang efektif. Tadi yang dijelaskan oleh Saudari Priti seperti mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, kurikulum yang relevan dan fleksibel, pelatihan dan pengembangan guru yang berkelanjutan, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Dan terakhir ada evaluasi dan umpan balik yang berfokus pada perkembangan siswa. Tadi juga saya dapat contoh dari Saudara Ariel itu seperti dari pengembangan mutu yang ada di Universitas UI, yaitu mengembangkan program Universitas lain. Terus ada juga tadi tentang pendidikan global, misalnya seperti program Citizenship tadi kalau nggak salah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Viva. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan Elsa. Apakah Makalah ingin menjawab? Ya, silakan Angelina. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alsa, di mana pertanyaannya, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia mereka dalam menghadapi persaingan global? Untuk negara-negara berkembang, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Antara lain, yang pertama, investasi pada pendidikan. Alokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan, termasuk untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan pengadaan fasilitas pembelajaran yang modern. Tingkatkan akses dan pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Yang kedua, peningkatan kualitas guru. Lakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Terapkan sistem rekrutmen dalam remunerasi guru yang kompetitif untuk menarik talenta terbaik. Dorong pengembangan metode pengajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang relevan. Selaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar dan kerja perkembangan teknologi global. Integrasikan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kecakapan digital. Tingkatkan muatan praktik dan pengalaman lapangan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi dengan sektor swasta. Bangun kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha atau industri. Libatkan sektor swasta dalam perumusan kurikulum, penyediaan magang, dan program pelatihan vokasional. Dorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, pengembangan pusat unggulan dan inovasi. Bangun pusat-pusat riset, pengembangan, dan inovasi yang dapat mendorong inovasi dan kompetensi global. Dukung program akselerasi dan inkubasi bagi wirausahawan
muda yang berbasis teknologi, ciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan talenta dan inovasi. Yang keenam, promosi pembelajaran sepanjang hayat. Kembangkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja, termasuk program reskilling dan upskilling. Dorong budaya belajar seumur hidup di dalam masyarakat, berikan insentif bagi individu dan organisasi yang aktif dalam pembelajaran berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis tersebut, negara-negara dapat berkembang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mereka dapat memperkuat daya saing dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Angelina sudah menjawab pertanyaan dari Elsa. Silakan mungkin dari audiens ada yang mau menambahkan jawaban. Sesuatu yang tidak ada kalimatnya tidak ada. Tapi ternyata Oke, tidak ada ya yang mau menambahkan jawaban. Saya langsung berikan kesempatan kepada Elsa. Apakah bisa dipahami jawaban dari pemakalah? Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Dan terima kasih juga kepada Saudari Angelina setelah menjawab pertanyaan dari saya. Dan jawabannya sudah sangat jelas dan dapat saya pahami. Dan sedikit saya simpulkan bahwa tadi jawabannya itu adalah ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan, yaitu seperti yang pertama investasi pada pendidikan, kemudian yang kedua peningkatan kualitas guru, yang ketiga pengembangan kurikulum, kemudian yang keempat kolaborasi investasi swasta, kemudian pengembangan pusat dan inovasi, dan juga lain-lain. Dengan mengambil langkah-langkah ini, mungkin negara-negara berkembang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM mereka, sehingga siap menghadapi persaingan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Elsa sudah memberikan tanggapan tadi ya. Sepertinya 3 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin saya berikan kesempatan satu lagi, mungkin ada yang bertanya kah? Silakan. Ini saya sambil mendata lagi ya. Yang nilainya masih standar. Kalau mau ditingkatkan nilainya atau ditambah lagi, bisa ya. Masih ada kesempatan untuk sesi hari ini dan minggu depan. Yang sama sekali tidak ada nilainya itu ada Adelia dan Ningsi. Di sini saya lihat di Zoom meeting tadi, oh ini ada Ningsi. Ningsi, apakah bisa terdengar suara saya? Ya. Iya, Ibu. Ya, ini kamu tidak ada nilainya sama sekali, nilainya 0. Kalaupun kamu mengerjakan UAS ya, tapi tugasnya tidak ada gitu. Jadi mohon bisa aktif gitu ya, apakah mau hari ini atau minggu depan terakhir ya. Jadi biar ada nilai. Oh iya, Ibu. Kamu mau bertanya sekarang atau untuk minggu depan? Minggu depan saja, Ibu. Oke. Ya, terus yang kedua Adelia, ini tidak ada sama sekali nilainya. Yang masih standar nilainya ada Salsabella, Rizky, Hidayat, Mutiara, ya, itu ya. Sama Sarmila kalau misalnya mau ditambah lagi silakan. Ya, itu semoga bisa diperhatikan karena setelah mungkin UAS saya sudah tidak memberikan kesempatan lagi untuk perbaikan nilai.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa saya kasih satu lagi. Ada satu kata itu orang menjadi tadinya kok tercengang juga ketika saya baca lagi. Sudah. Sendoknya udah ada. Tidak ada ya yang mau bertanya. Oke, berarti sudah jelas. Pertanyaannya sudah terjawab. Tiga yang bertanya tadi sudah jelas. Dan sepertinya tidak masuk lagi Adinda ya sebagai moderator. Jadi saya yang ambil alih ya. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, berarti saya langsung saja ya untuk menambahkan materi untuk hari ini. Saya sudah mengabsen juga ya untuk hari ini. Yang tidak hadir itu Adelia ya. Jadi sisanya sudah saya kasih tadi. Tambah materi sudah saya di Google Classroom bisa dilihat ya. Tambahannya ada 2 website yang saya masukkan di situ sebagai penambahan materi untuk hari ini. Walaupun balik lagi materi yang saya pilih semuanya bahasa Inggris gitu ya. Ini untuk website yang pertama ya dari PITCS ini sebenarnya lembaga sosial yang ada di India tapi mereka membahas tentang keterlibatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena memang materi hari ini tuh terbagi 2. Yang pertama itu SDM-nya dulu, baru pendidikan di era global ya. Jadi untuk website pertama ini tentang pengembangan sumber daya manusia. Baru nanti yang kedua ini dari LinkedIn yang membahas tentang pendidikan era global. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa role of education atau pendidikan itu perannya dalam human resource development ya, dalam pengembangan sumber daya manusia itu sangat berpengaruh ya, peran dari pendidikan. Karena balik lagi yang diajarkan di pendidikan itu adalah siswa, di mana siswa itu adalah manusia ya, jadi sumber daya manusia ya. Sehingga tentunya pendidikan ini sasarannya adalah siswa. Nah, pendidikan itu mungkin memang secara praktis membantu siswa untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi sebenarnya pendidikan itu lebih luas lagi, tujuannya bukan hanya itu, yaitu untuk bisa membantu membentuk untuk membentuk manusia-manusia tersebut, siswa-siswa di sini untuk bisa berpikir ya, bagaimana mereka bisa berpikir dan juga bisa menganalisis sesuatu. Walaupun memang tadi secara praktek pendidikan itu harapannya ketika siswa tersebut itu sudah menempuh pendidikan di jenjang-jenjang yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya, di pendidikan formal, mereka bisa punya pekerjaan, jadi mereka nggak menganggur, mereka produktif ya. Tapi sebenarnya esensi pendidikan itu tadi bahwa mereka itu bukan hanya sukses di bidang profesinya mereka saja, tetapi
untuk kehidupan mereka secara universal juga, secara umum gitu ya. Jadi mereka itu juga pasti punya perbedaan pola pikir dari yang sebelum mereka menempuh pendidikan dan setelah mereka menempuh pendidikan ya. Nah, jadi peran pendidikan kalau menurut pendapat di sini adalah sudah tidak diragukan lagi gitu untuk mengubah siswa-siswa ini gitu ya, yang nantinya mereka akan menggantikan masyarakat-masyarakat yang terdahulu atau masyarakat dewasa sebelumnya gitu ya, untuk akhirnya mereka sendirilah yang akan memajukan masyarakat tersebut gitu ya, atau society di situ gitu. Sehingga pendidikan itu berperan sebagai agen perubahan sosial ya. Jadi yang individu-individu siswanya itu sudah bisa punya pola pikir yang bagus, maka nanti akan tercipta juga masyarakat yang tentunya lebih maju gitu ya, dari segi pola pikir dan juga dari peradaban tentunya. Sehingga tadi pendidikan itu adalah agen sosial. Kalau di sini website ini mengangkat satu kasus atau satu contoh bahwa pendidikan itu bisa memberikan pergeseran nilai gitu ya, atau perubahan nilai ya, sehingga nanti masyarakat, nilai-nilai masyarakat itu bisa saja berubah gitu dari suatu nilai yang mungkin di masyarakat terdahulu atau masyarakat sekarang itu masih dipakai, kemudian nanti bisa terjadi perubahan nilai gitu ya dari pendidikan ini. Misalnya dari persepsi masyarakat tentang perempuan ya. Jadi mungkin pada era mereka terdahulu bahwa perempuan itu belum punya keadilan dari segi misalnya mendapatkan pekerjaan atau dari segi tingkat pendidikan gitu ya. Jadi persepsinya perempuan itu masih yang nilai-nilai konvensionalnya saja yang dipakai ya di masyarakat. Sehingga generasi perempuan mungkin terbatas akan pendidikan gitu ya. Mereka mungkin hanya menempuh pendidikan paling tinggi S1 saja gitu. Tapi dengan adanya pendidikan ini bisa memberikan persepsi yang lebih luas lagi gitu ya untuk siswa-siswa, bahwa ternyata persepsi tersebut bisa saja diubah gitu ya. Sehingga dari yang perempuan tadi tidak setara akan tingkat pendidikannya, akses pendidikannya atau akses pekerjaannya, maka bisa berubah menjadi bagaimana kalau perempuan juga hampir punya peran yang sama gitu ya dengan laki-laki di masyarakat, di nilai masyarakatnya, sehingga terjadi yang namanya pergeseran nilai tersebut gitu ya. Jadi ini contohnya ya, salah satu contohnya. Yang ada di Indonesia. Sekarang di Indonesia yang baik. Ada pertanian sekarang bisa menjadi industrialisasi. Intinya pendidikan itu bisa memberikan pilihan yang lebih banyak ya untuk siswa-siswa, dan pilihan tersebut bisa saja salah satu kasusnya adalah tadi gitu, dari persepsi nilai yang sebelumnya itu bisa diubah ya menjadi mungkin ada hal baru dari persepsi tersebut. Gitu ya. Jadi pendidikan itu tadi bukan hanya untuk pekerjaan saja, tetapi kehidupan itu keadaannya bisa saja nanti berubah itu dari nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang masih relevan, mungkin saja bisa ada nilai-nilai baru gitu ya di masyarakat dengan memberikan persepsi yang lebih luas lagi dengan mungkin memberikan misalnya informasi di keadaan di luar gitu ya, entah di negara lain gitu ya, gimana mereka di sana gitu ya, dan mungkin bisa dibandingkan dengan keadaan kita sekarang seperti apa.
Jadi terjadi yang namanya perubahan dan itu selalu bisa gitu ya. Jadi perubahan itu yang sebenarnya diharapkan di jadi sesuatu yang kaku atau rigid itu sebenarnya yang bisa menghalangi perubahan itu sendiri dan dengan pendidikan sebenarnya siswa-siswa itu bisa menjadi agen perubahan sendiri. Nah itu ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian bagaimana pendidikan di era global. Diskusinya itu Sebelumnya mungkin adik-adik juga sudah tahu mungkin ya bahwa apa sih maksud dari era global itu sendiri gitu ya sebelum pendidikan era global. Jadi era globalisasi itu memang ditandai dengan semakin mendunianya sesuatu yang lokal ya dari yang mungkin terpusat di suatu daerah tertentu di mana daerah-daerah itu yang hanya tahu gitu ya kekhasan daerahnya sementara daerah lain itu tidak misalnya tidak tahu gitu ya daerah lain keadaannya seperti apa menjadi semakin lebih terbuka gitu artinya sekat-sekat itu sudah hilang gitu ya lebur pun mungkin sudah tidak kelihatan lagi gitu ya dengan globalisasi ini. Jadi globalisasi itu ditandai dengan semakin interconnectednya dunia. Atau dunia itu semakin bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, salah satu contohnya adalah dengan adanya internet ya, kemudian juga dengan adanya gadget ya, di mana kedua device itu bisa meningkatkan semakin terbukanya akses-akses informasi di belahan dunia manapun. Ya, di negara manapun kita bisa mengakses informasi yang ada di sana walaupun kita masih ada di Indonesia misalnya. Gitu. Jadi itu tanda dari era globalisasi. Nah, apa pendidikan yang khas di era globalisasi itu? Ya, salah satunya tadi dengan misalnya pendidikan itu ramah terhadap teknologi. Jadi di kelas itu siswa dan guru tetap saja belajar di kelas, tapi bisa saja menggunakan alat-alat tadi gitu ya, entah itu menggunakan gadget, HP ataupun laptop dan juga internet. Jadi walaupun memang masih terbatas belajarnya di sekat kelas, tetapi sebenarnya apa yang dicari atau apa yang pengetahuan yang ingin dimiliki itu bisa saja kita ambil dari sumber-sumber di luar. Ya. Jadi salah satu sumbernya. Kemudian salah satu contoh yang lain di pendidikan itu globalisasi membuat pendidikan itu bisa sedikit berubah dari misalnya guru itu mengajar materi untuk pelajaran itu hanya apa ya terpisah-pisah gitu ya misalnya kayak kita belajar matematika ya kita belajar matematika saja dan fisika saja sosial saja gitu ya jadi ada jadwal-jadwal yang misalnya dibuat di sekolah untuk siswa belajar mata pelajaran yang terpisah tersebut gitu ya. Tapi dengan globalisasi harusnya sebenarnya mata pelajaran itu bisa diintegrasikan. Jadi artinya bisa saja mungkin untuk mengajarkan kayak materi-materi terpisah itu bisa diintegrasikan. Misalnya ketika guru itu mau mengajarkan bahasan matematika gitu ya. Matematika itu tidak hanya bisa diajarkan secara konsep saja, tetapi bisa juga misalnya dihubungkan dengan contoh sosial gitu ya. Sehingga ada integrasi antara matematika dengan pelajaran sosial gitu. Jadi tidak berdiri sendiri gitu ya. Guru itu mengajarkan materi-materi pelajaran spesifik sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi globalisasi itu ditandai dengan integrasinya semua bidang-bidang pekerjaan gitu ya. Jadi kenapa? Misalnya materi-materi itu harus diintegrasikan di sekolah karena guru itu harapannya bisa membiasakan siswa untuk punya pola pikir yang terintegrasi juga.
Itu jadi karena di bidang-bidang pekerjaan atau di bidang profesional itu bidang-bidang pekerjaan tersebut itu membutuhkan bidang lain gitu ya. Jadi misalnya bidang ekonomi, budaya, misalnya terus sosial dan lain-lain gitu ya. Jadi ada integrasi di situ sehingga di sekolahnya atau di praktek pendidikannya itu guru harus bisa membiasakan siswa untuk punya pola pikir yang terintegrasi juga gitu ya. Artinya tidak terkotak-kotak hanya spesifik hanya di satu-satu bidang saja gitu. Nah, lebih lanjut juga pendidikan di era globalisasi itu memang butuh fasilitas ya. Itu fasilitas yang memadai untuk sekolah itu bisa memberikan pendidikan yang lebih maksimal atau efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu sumber belajar itu hanya guru saja dan mungkin hanya terpaku di buku saja, tetapi dengan device yang sudah ada dan juga akses internet yang mungkin semakin uh, inklusif gitu ya untuk semua orang, maka sebenarnya itu bisa dipakai di sekolah juga gitu. Jadi dibutuhkan kayak fasilitas-fasilitas penunjang agar pembelajaran itu bukan hanya terpaut terpaut ini ya apa namanya ceramah dari guru saja, tetapi guru bisa saja mungkin ceramah atau memberikan materi, tetapi harus ditunjang dengan objek yang dipelajari itu apa gitu ya, sehingga materi yang dari tersebut itu kesan lebih realistis gitu ya, jadi tidak abstrak. Ketika kita masih tergantung dari objeknya, penyaman, sedikit. Itu ada variasi. Ada juga tidak harus langsung melek, tapi ada sebagian sekali. Selain itu, apa lagi ciri dari pendidikan global itu ya, bahwa karena siswa itu bisa melihat sumber-sumber dari luar gitu ya, artinya bukan hanya sumber-sumber yang ada di negara sendiri gitu ya, maka untuk bisa memahami sumber-sumber yang ada di luar, tentunya bahasa yang dikuasai oleh siswa itu bukan hanya bahasa nasional saja gitu ya, tetapi bahasa asing juga ya, bahasa yang dominan di luar ya, bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbahasa Inggris itu juga sebenarnya dari sekolah dasar itu harus diajarkan gitu ya, bukan hanya misalnya belajar tenses gitu ya atau grammar, tapi tidak dipraktekkan. Yang penting adalah bagaimana siswa itu bisa belajar secara praktikal gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu bukan sekedar hafalan, tetapi juga bisa langsung diterapkan gitu ya. Jadi di sekolah guru-guru itu bisa saja gitu ya mencoba juga mengajarkan atau memberikan latihan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi dicampur bahasa Indonesia bahasa Inggris sehingga nanti siswanya bisa terbiasa juga gitu kan. Jadi tidak perlu misalnya bahasa Inggris profesional gitu ya. Apalagi kalau di sekolah dasar menengah yang mungkin masih bahasa-bahasa informal itu bisa saja dipakai ya di kelas. Jadi itu ya penggunaan bahasa, selain bahasa nasional juga bahasa internasional juga bisa. Harusnya diajarkan di sekolah. Dari segi metode juga ya, dari segi metode pembelajaran itu sebenarnya juga harus variatif ya. Artinya metode itu misalnya yang konvensional itu atau yang sering dipakai itu ceramah gitu ya. Terus kita melihat pendidikan di US gitu ya, atau di Amerika, di Singapura, di Malaysia itu misalnya mereka sudah pakai project gitu ya. Terus dari situ sebenarnya keputusan bijak guru itu bukan langsung dihapuskan gitu ya metode ceramah itu. Jadi metode ceramah bisa tetap dipakai di kelas, tapi bisa nanti divariasikan gitu ya. Di tengah-tengah ceramah itu ada metode
yang inovatifnya, kita atau metode terbarunya. Ya. Jadi bisa saja dicampur metode tersebut. Jadi metode Carana tetap dipakai, gitu ya. Misalnya ketika guru itu memberikan penekanan terhadap materi-materi yang penting, gitu ya, atau memberikan peringatan, ya, itu bisa pakai metode Carana. Tetapi setelah itu, misalnya guru bisa memberikan metode lain gitu ya dengan memberikan penugasan berupa proyek gitu ya. Tapi tidak metode proyek itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi artinya metode ceramah bisa campur dengan metode proyek gitu ya. Artinya siswa tidak kaget nanti kalau misalnya langsung disuruh menggunakan metode yang benar-benar baru gitu ya. Jadi harus ada adaptasi dulu ya di kelas, siswanya bisa sedikit demi sedikit melatih kemandiriannya ya untuk menggunakan metode misalnya project, tapi tetap nanti didampingi oleh guru dan kemudian gurunya juga memberikan evaluasi di belakang gitu dengan menggunakan perbincangan. Jadi ada variasi metode juga ya. Jadi artinya sebenarnya kita bisa memang melihat keadaan pendidikan di negara maju ya. Tetapi kita nggak bisa langsung copy paste ya metode yang dari luar itu ke dalam tanpa kita melihat juga karakteristik siswa. Ketika siswa itu belum terbiasa mandiri ya, tapi si gurunya memaksakan menggunakan metode yang benar-benar baru dan meminta mereka untuk belajar sendiri, maka pasti pelaksanaannya tidak efektif. Jadi kita juga harus mengkondisikan gitu ya di kelas itu. Kemudian hal lainnya kalau di pendidikan era global itu tadi ada koneksi antara misalnya ya yang di materi ini yang di website ini kan dia itu memberikan penekanan contohnya di pendidikan pada perempuan gitu ya, pendidikan akses pendidikan yang merata juga di perempuan, maka pendidikan di era global itu memungkinkan siswa-siswa perempuan ini gitu ya, ketika dia lulus SMA, dia bisa tetap melanjutkan pendidikan ini gitu ya. Jadi ada kesempatan si siswa tersebut, lulusan siswa perempuan ini untuk bisa mendapatkan pendidikan S1, kemudian dia juga bisa S2, S3, sampai mungkin profesi ahli gitu ya. Jadi di pendidikan global itu tidak ada batasan mungkin hanya laki-laki saja gitu yang mendapatkan pendidikan tinggi, tapi perempuan juga bisa gitu ya. Jadi ada kesempatan ya semua siswa dari laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi dalam rangka mereka mau punya profesi ahli gitu. Dan sebenarnya itu didukung dengan scholarship gitu ya atau beasiswa. Jadi adik-adik juga tahu bahwa negara-negara maju itu mereka punya funding ya, punya beasiswa untuk semua anak-anak di negara manapun gitu ya agar bisa mendapatkan pendidikan yang mungkin lebih murah gitu ya atau mungkin gratis ya. Yang penting syaratnya itu bisa terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya akses pendidikan itu sudah sangat inklusif sekali untuk semua orang, mau dari pelosok manapun, ketika dia mendapatkan informasi tentang beasiswa di negara mana, asalkan dia bisa apply semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, maka sebenarnya bisa saja dia mendapatkan pendidikan dengan gratis gitu ya, tanpa dilihat dari latar belakang lagi gitu. Kalau kita mau melihat negara berkembang yang sedikit lebih maju untuk kita jadikan benchmarking kita gitu ya, itu mungkin yang paling tepat itu bukan negara Malaysia atau negara Singapura, Thailand, tapi Vietnam ya. Jadi adik-adik tahu bahwa Vietnam itu mereka dari segi ekonomi hampir mirip dengan kita gitu ya, bahwa
salah satu indikator kayak pajak gitu ya, pajak negara itu tidak besar gitu ya, sehingga artinya uang negara juga akhirnya sedikit, bukan sedikit ya, tapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Ya, tapi pendidikan di sana di Vietnam itu bagus gitu. Artinya lulusan-lulusan eh, di negara tersebut itu lebih maju, tetapi dari segi ekonomi kita sama gitu ya. Nah, karena biasanya ada yang apa ya, yang berpendapat bahwa pendidikan itu sebelum maju ekonominya maju dulu gitu ya. Tapi ada yang mungkin berpendapat juga ekonominya bisa maju karena pendidikannya gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya melihat ekonominya yang apa adanya negara kita dan pengen pendidikannya itu maju, kita bisa melihat Vietnam gitu. Karena Vietnam itu dari segi skor PISA itu mereka konsisten di atas kita gitu ya. Dari segi literasi numerasi itu skor PISA-nya bagus gitu ya. Artinya nanti kan bisa tercermin pendidikannya dari skor tersebut gitu ya. Tetapi tingkat ekonominya itu sebenarnya 11-12 dengan kita gitu. Jadi kalau mau melihat seperti apa sih pola pendidikan yang mungkin bisa available untuk masa sekarang dengan ekonomi yang apa adanya, kita bisa lihat Vietnam gitu ya. Jadi Vietnam itu bisa membuktikan bahwa ekonomi yang eh, tingkat ekonominya yang adanya itu bisa memajukan pendidikannya gitu ya, bisa memajukan pendidikannya bisa efektif kemudian maksimal sehingga lulusan-lulusan ini nantinya bisa mungkin di beberapa tahun yang akan datang bisa mempengaruhi ekonomi yang belum maksimal tadi gitu. Ya, jadi untuk melihat negara mana sih yang mungkin bisa jadikan contoh itu Vietnam gitu ya. Kalau Malaysia sama Thailand, Singapura itu mungkin terlalu jauh gitu ya. Walaupun memang masih di sekitaran Asia ya. Jadi mungkin itu ya. Satu contoh lagi pendidikan global itu juga identik dengan keberagaman ya, karena semakin informasi itu semakin bisa diakses oleh siapa saja, maka tentunya dibutuhkan em, nilai toleransi yang tinggi gitu, karena kita akan lebih terpapar dengan perbedaan dibandingkan kesamaan gitu ya, sehingga perlu ada toleransi, kemudian empati, dan juga em, ini ya, respect for diversity ya. Dan mungkin satu lagi ya yang sangat penting dan sebenarnya mendasar bahwa tadi siswa-siswa itu harus punya kemampuan problem solving yang bagus ya. Dengan problem solving yang bagus sebenarnya jika ada masalah informasi dari manapun mereka bisa memfilter dengan bijak ya. Jadi dia bisa memberikan apa ya, keputusan bahwa misalnya informasi tersebut hoax atau misalnya informasi tersebut layak gitu ya dengan kemampuan problem solving ini. Jadi banyak tadi skill set yang perlu di apa ya, dipunyai oleh setiap siswa untuk pendidikan di era global. Yang pertama tadi nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang tinggi, kemudian problem solving yang bagus gitu ya. Kemudian dari segi sekolah, harusnya sekolah juga bisa memberikan fasilitas gitu ya, dan membiasakan untuk practicing bahasa Inggris gitu ya di sekolah dan menggunakan metode belajar yang variatif gitu. Jadi itu ciri-ciri yang mungkin bisa dirangkum dari website ini. Oke, mungkin itu saja untuk tambahan dari saya. Semoga bisa menambah jawaban dari pemakaian tadi dan juga dari audiens ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan itu satu kali lagi ya kita ketemu, pertemuan ke-15. Masih ada satu
kelompok pemakalah lagi yang harus presentasi. Semoga bisa siap untuk minggu depan. Sebenarnya kelanjutan dari materi hari ini gitu ya. Nanti akan dibahas di minggu depan. Dan untuk teman-teman di sini, adik-adik di sini yang tadi sudah saya umumkan nilainya masih standar, tolong bisa ditanggapi untuk minggu depan gitu. Jadi karena kesempatannya hanya 1 kali lagi di minggu depan untuk memperbaiki nilai kalian gitu ya. Oke, itu saja berarti